Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Selamat datang di channel Karam, Kali Aja Seram, podcast horor yang gak cuma bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kamu susah untuk memejamkan mata, walau mungkin dengan sedikit rasa takut. Tapi saya jamin, setelah kalian dengerin sampai habis, kalian gak akan berani ke kamar mandi. Jadi, sebelum kamu mulai merinding, pastikan lampu udah nyala, pintu terkunci rapat, dan jangan lupa cek bawah tempat tidurmu. Siapa tahu ada kepala orang nongol di situ. Dan jangan lupa, kalian subreklah channel saya. Jangan berat kali telunjuknya buat klik subscribe. Kan gak bayar bro. Ingat ya, kalau kalian gak subrek, saya datangi rumah kalian satu-satu. Untuk silaturahmi maksudnya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Karam, Kali Aja Seram. Cekidot. Cerita pertama. Kain kafan terakhir. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram. Episode kali ini, di mana kita akan menyelami kisah yang mungkin membuatmu berpikir dua kali tentang benda-benda yang tampaknya tak berbahaya. Apakah kamu pernah mendengar tentang kain kafan, sebuah kain yang biasa dipakai untuk menutupi tubuh seseorang saat mereka meninggalkan dunia ini? Namun, apa jadinya jika kain itu membawa lebih dari sekadar kenangan akan orang yang telah tiada? Bagaimana jika kain kafan itu menyimpan rahasia kelam, atau bahkan menuntut sesuatu kembali? Bersiaplah untuk merinding, karena malam ini kita akan mendengar cerita tentang kafan terakhir, kisah misteri yang akan membuatmu bertanya-tanya, apakah ada yang tersisa setelah kematian, selain hanya tubuh yang terbalut kain? Tapi tenang saja, semoga kamu tidak mendengar suara kain terseret di tengah malam nanti. Jangan lupa subrek, like, komen, markijut, mari kita lanjut. Namaku Dina, dan ini cerita yang tak pernah bisa kulupakan. Sejak kecil, aku selalu merasa ada yang aneh dengan rumah kakekku. Rumah itu tua, berdiri di atas tanah pemakaman lama, yang konon kabarnya pernah jadi kuburan massal pada masa penjajahan Belanda. Tapi itu hanya mitos yang beredar di kampung. Suatu hari, ketika liburan sekolah, aku dan kakakku, Dini, memutuskan untuk mengunjungi rumah kakek di desa. Udara desa yang segar dan suasana yang tenang selalu membuat kami betah. Rumah kayu kakek yang besar, meskipun tua, punya pesonanya sendiri. Setiap sudutnya penuh dengan cerita-cerita masa lalu. Hari pertama di sana berjalan biasa. Kami bermain di halaman, mengobrol dengan kakek, dan menikmati suasana desa yang damai. Namun, malam hari, semuanya berubah. Sekitar pukul 2 malam, aku terbangun karena mendengar suara aneh, suara kain yang terseret-seret di lantai kayu rumah. Pada awalnya, aku mengira itu hanya angin atau mungkin kucing. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi sulit, rasa dingin mulai merayapi punggungku. Keesokan harinya, aku bercerita kepada Dini tentang suara itu, tapi dia hanya tertawa. Kamu kebanyakan nonton film horor. Din, di sini nggak ada apa-apa. Rumah tua biasa gitu, pasti bunyi, katanya sambil tertawa kecil. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Tapi malam berikutnya suara itu kembali. Kali ini lebih keras. Kain yang terseret seolah-olah tepat di depan kamarku. Aku beranikan diri untuk melihat keluar, dan di lorong, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Kain putih panjang terseret pelan-pelan di lantai. Kain itu seperti kain kafan, dengan noda-noda kotor kecoklatan di bagian ujungnya. Aku mengucek mata, memastikan aku tidak sedang bermimpi, tapi kain itu benar-benar ada, bergerak perlahan seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Aku langsung menutup pintu dan menahan napas. Aku ingin membangunkan Dini, tapi suaraku seakan terkunci di tenggorokan. Aku berdiri diam di tempat, mendengarkan dengan seksama, suara kain itu semakin jauh. Tapi lalu terdengar suara berbisik, kembalikan, kembalikan. Pagi harinya, aku tidak tahan lagi dan menceritakan semuanya pada kakek. Wajah kakek langsung berubah. Dengan suara berat, dia berkata,
ada sesuatu yang belum selesai di rumah ini. Ternyata, puluhan tahun lalu, saat rumah ini masih baru, seorang perempuan dari desa sebelah meninggal karena sakit, tapi keluarganya tak mampu membayar kain kafan untuk pemakaman. Pada malam hari sebelum pemakaman, seseorang mengambil kain kafan dari rumah kakek tanpa izin, dan perempuan itu dikuburkan dengan kain tersebut. Sejak itu, suara kain kafan sering terdengar di rumah kakek, terutama di malam-malam tertentu. Dia ingin kainnya kembali, kata kakek dengan mata yang redup. Malam itu, aku, Dini, dan kakek berdoa di ruang tengah. Kakek membakar dupa dan membacakan doa-doa. Sementara itu, kami mendengar suara kain yang lebih keras dari biasanya. Kali ini, suara itu bukan hanya dari lantai, tapi dari dinding, dari plafon, dari segala arah. Suara bisikan semakin jelas. Kembalikan, kembalikan. Kain kafan itu muncul lagi. Kali ini melayang di udara, seperti dijaga oleh bayangan yang samar. Dalam kengerian, aku melihat bayangan itu mendekat ke arah kakek. Kakek memejamkan mata dan terus membaca doa. Tetapi bayangan itu semakin mendekat, hingga akhirnya menyelimuti tubuh kakek. Pagi harinya, kakek ditemukan tak bernyawa di kamarnya, masih memegang tasbih di tangannya. Rumah kakek menjadi semakin sunyi setelah kepergiannya. Kami jarang lagi mengunjunginya. Namun, hingga hari ini, suara kain kafan itu masih terngiang di telingaku, dan kadang di malam hari, ketika suasana sepi, aku masih bisa mendengar bisikan itu. Kembalikan. Kesimpulan dari cerita, kafan terakhir, adalah bahwa masa lalu yang tidak terselesaikan dapat membawa dampak menyeramkan di masa kini. Dalam cerita ini, kain kafan yang diambil tanpa izin membawa kutukan ke rumah kakek, yang akhirnya berujung pada kematiannya. Kisah ini mengajarkan pentingnya menghormati tradisi dan benda-benda yang dianggap suci, serta bahwa tindakan masa lalu bisa mempengaruhi kehidupan selanjutnya jika tidak diselesaikan dengan benar. Suara kain kafan yang terus terdengar menjadi simbol dari rasa bersalah dan penyesalan yang menghantui keluarga Dina. Kata penutup, dan begitulah, kisah tentang kain kafan yang tidak hanya membalut tubuh seseorang di akhir hidupnya, tetapi juga menyelimuti rahasia dan dosa yang tak pernah terselesaikan. Mungkin ada hal-hal yang tak boleh kita ambil, bahkan jika tampak sepele seperti selembar kain, karena, pada akhirnya, yang hilang akan selalu menuntut kembali, dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Ingatlah, dalam kehidupan, apa yang kita tinggalkan bisa saja datang kembali menghantui, meminta apa yang seharusnya menjadi miliknya. Semoga malam ini, kalian tidur tanpa mendengar suara kain terseret dari balik pintu. Selamat malam, tetap stay di Cancel Karam, kali aja seram. Cerita kedua. Tukang becak dari alam gaib. Suara angin malam berhembus pelan, sesekali terdengar suara becak yang berdecit, menambah kesan seram. Selamat malam, kawan-kawan penikmat cerita seram. Kembali lagi di Karam, kali aja seram, di mana setiap cerita bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Malam ini, kita akan menyusuri jalanan sepi, bertemu dengan seorang tukang becak yang sepertinya bukan berasal dari dunia kita. Kalau kalian berani, duduk yang nyaman, pasang headset, dan dengarkan baik-baik, siapa tahu, di malam-malam sunyi berikutnya, tukang becak ini yang akan menjemput kalian. Markijut, mari kita lanjut. Begini ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, ada seorang tukang becak bernama Pak Darno. Usianya sudah parubaya, tubuhnya kurus dengan kulit yang legam terbakar matahari. Setiap malam, dia berkeliling kota menawarkan jasa becaknya, berharap mendapat sedikit rezeki untuk menghidupi keluarganya. Namun, ada satu kebiasaan aneh dari Pak Darno. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, dia selalu melewati jalanan yang sepi di pinggiran kota. Jalan itu, kata orang-orang, dikenal angker karena konon banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Entah kenapa, Pak Darno seakan tidak pernah merasa takut. Bahkan seringkali justru dia memilih mangkal di persimpangan jalan yang dikenal paling angker. Suatu malam, di saat malam sudah larut dan suasana makin sunyi, Pak Darno kembali berkeliling. Sejak sore tadi, tak ada satupun penumpang yang naik becaknya.
Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya merinding. Namun, dia tetap menjalankan becaknya perlahan, berharap ada penumpang yang mau menumpang. Ketika melewati sebuah pohon beringin tua di tikungan jalan, tiba-tiba seorang wanita muda melambaikan tangan dari pinggir jalan. Pak Darno menghentikan becaknya. Wanita itu berpakaian serba putih, dengan wajah yang tertutup sebagian rambut panjangnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Darno mempersilakannya naik. "Kemana, Mbak?" tanya Pak Darno sambil menoleh ke belakang. "Ke pemakaman lama di ujung jalan ini, Pak," jawab wanita itu pelan, suaranya hampir berbisik. Pak Darno merasa sedikit aneh. Siapa yang ingin ke pemakaman pada jam segini? Tapi sebagai tukang becak, dia tak banyak bertanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pemakaman tua yang jarang sekali didatangi orang. Sepanjang perjalanan, suasana semakin sunyi. Angin malam bertiup semakin kencang, membawa bau lembab dari tanah yang basah. Jalan menuju pemakaman itu dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seakan menutupi cahaya bulan yang malam itu bersinar redup. Pak Darno mulai merasakan keganjilan. Sejak wanita itu naik becaknya, berat becak terasa lebih berat dari biasanya. Ia mengayuh dengan susah payah, dan entah kenapa jantungnya mulai berdegup kencang. "Mbak, sudah hampir sampai," ucap Pak Darno dengan suara yang mulai gemetar. Namun wanita itu tidak menjawab, hanya terdengar suara angin dan decitan roda becak yang semakin pelan. Saat mereka tiba di gerbang pemakaman, Pak Darno berhenti. Dia menoleh ke belakang untuk menurunkan penumpangnya. Namun yang dilihatnya adalah sesuatu yang membuat jantungnya hampir copot. Wanita yang tadi duduk di becaknya sudah tidak ada. Yang ada hanya sehelai kain kafan yang tergeletak di tempat duduk belakang. Pak Darno terdiam, matanya terbelalak, tubuhnya seketika kaku. Sebuah suara lirih, penuh derita, terdengar dari arah pemakaman, seakan memanggil namanya. "Pak Darno, terima kasih sudah mengantarku pulang." Tangan Pak Darno gemetar. Dia segera melompat dari becaknya, berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu. Becaknya dibiarkan tergeletak di sana, sendirian di depan gerbang pemakaman yang sunyi. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan becak Pak Darno terparkir di depan pemakaman tua. Mereka kebingungan, karena tidak ada yang melihat Pak Darno pulang malam itu. Setelah dicari-cari, barulah mereka menemukan tubuh Pak Darno tergeletak tak bernyawa di bawah pohon beringin, tempat dia pertama kali menjemput wanita misterius itu. Sejak kejadian itu, banyak warga yang mengaku melihat becak Pak Darno masih berkeliaran di malam hari, terutama di malam-malam tertentu. Seperti malam Jumat Kliwon, becak itu melaju perlahan di sepanjang jalan sepi, dengan suara roda yang berdecit dan bayangan seorang penumpang wanita duduk di belakangnya. Namun, siapapun yang melihat becak itu tahu, mereka tidak boleh memanggil atau mendekatinya. Karena jika kalian berani naik ke becak itu, kalian mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Merinding ya? Bayangkan kalau becak yang kalian naiki malam ini tiba-tiba berhenti di depan pemakaman. Berani lihat siapa yang duduk di belakang? Hati-hati ya, kawan-kawan, siapa tahu tukang becak itu datang menjemput kalian suatu malam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian yang suka horor. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Kali aja kalian yang jadi bagian dari cerita itu. Suara becak berdecit semakin jauh, diiringi suara angin yang semakin kencang, dan akhirnya hening. Cerita ketiga. Kuntilanak di atas jembatan. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, tempat di mana setiap tawa terselip kengerian. Kali ini, gue bakal ngajak kalian menyusuri sebuah jembatan angker yang udah jadi legenda di satu kampung kecil. Jembatan ini nggak sembarangan, bro, katanya. Siapapun yang lewat tengah malam, bakal ketemu sosok wanita berbaju putih. Yap, kuntilanak, siapa yang berani lewat jembatan itu? Ya, cuma orang-orang yang lagi sial banget,
atau mereka yang nggak percaya mitos. Tapi, kalau lu denger cerita ini, mungkin lain kali lu bakal pikir 2 kali sebelum nyebrang jembatan itu lagi. Oke, dengerin cerita gue kali ini. Ada sebuah jembatan tua di sebuah desa terpencil, diapit oleh 2 jurang curam dan aliran sungai yang deras. Jembatan itu menghubungkan desa dengan hutan lebat yang dianggap keramat oleh penduduk. Malam hari, jembatan itu sepi. Tak ada suara selain gemericik air di bawahnya dan sesekali suara angin yang menerpa pepohonan. Nama jembatan itu adalah Jembatan Setan, sebuah nama yang sudah cukup membuat orang enggan untuk melintas di malam hari. Tapi, ada satu cerita yang paling bikin bulu kuduk berdiri, penampakan kuntilanak yang suka muncul di atas jembatan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman nekat pulang dari rumah temannya melewati jembatan itu. Arman ini tipe orang yang gak percaya sama hal-hal mistis. Buat dia, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil biar gak main malam. Tapi, malam itu lain, hawa dingin gak biasa menyelimuti tubuh Arman, membuat dia mengeratkan jaket yang dia pakai. Langkah Arman terdengar jelas di atas jembatan kayu yang sudah tua. Suara gemerisik dari pepohonan di sekitarnya terasa semakin intens, seolah-olah ada yang memperhatikannya. Tapi, Arman tetap santai, meski rasa cemas mulai merayapi pikirannya. Saat berada di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara cekikikan pelan dari balik kabut yang mulai menyelimuti jembatan. Suara itu aneh, tidak seperti suara manusia biasa. Arman berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Lagi-lagi, suara tawa itu terdengar, kali ini lebih dekat. Merinding, Arman memutar badannya ke arah asal suara. Matanya membelalak melihat sesosok wanita berdiri di ujung jembatan. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan pakaian putihnya berkibar tertiup angin. "Hai, kamu mau lewat sini?" "Ya," suara wanita itu pelan, tapi terdengar jelas di telinga Arman. Arman gak langsung menjawab, ada perasaan aneh di dadanya. Nalurinya bilang untuk lari, tapi kakinya berat. Wanita itu tertawa pelan, cekikikan yang semakin lama semakin keras. Perlahan-lahan, wanita itu mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kayu yang retak di bawahnya. Arman akhirnya mencoba untuk melangkah mundur, tapi jembatan di belakangnya terasa goyah, seolah siap runtuh kapan saja. "Saya hanya ingin lewat," gumam Arman dengan suara bergetar. Kuntilanak itu mendekat. Sekarang wajahnya terlihat samar-samar di bawah sinar bulan. Matanya hitam pekat, dan senyum yang tersungging di bibirnya tampak menakutkan. "Kenapa buru-buru? Temani aku dulu," bisik kuntilanak itu dengan suara serak. Arman berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Namun, jembatan di bawahnya mulai bergetar keras. Setiap langkah yang dia ambil, semakin kuat getaran jembatan itu, seperti akan runtuh kapan saja. Arman terus berlari, tanpa menoleh ke belakang. Tepat saat dia mencapai ujung jembatan, Arman mendengar tawa keras, nyaring, dan jembatan di belakangnya runtuh ke dalam jurang. Arman terengah-engah, lututnya lemas, tapi dia berhasil selamat, atau setidaknya begitu pikirnya. Namun, saat dia mengumpulkan tenaga untuk bangkit, terdengar suara napas berat di belakangnya. Perlahan, dia menoleh, wanita itu masih berdiri di sana, dengan senyum lebar di wajah pucatnya, rambutnya melambai-lambai, dan suaranya penuh ancaman. "Selamat datang di malam yang takkan pernah berakhir." Penutup, dan begitulah kisah seram tentang jembatan tua dan penunggunya. Kalau kalian lewat jembatan di desa itu, coba perhatikan, siapa tahu, ada suara tawa pelan dari kejauhan yang menunggu untuk menyapa. Beneran, hati-hati kalau dengar suara kayak gitu. Itu pertanda kalau si Mbak Kuntilanak lagi bosan dan pengen ditemenin. Hehe. Tapi ya, semua ini cuma cerita. Kalian percaya atau enggak, itu urusan kalian. Sobat Karam, sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Kali aja seram, atau kali aja enggak. Hehe, sampai jumpa. Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Baik sekolah harus atau Honda, kalau jalan kaki keceknya
gaya Korean Lancar condong dan bangin juga Korean